para pemain dan staf Manchester United terpaksa naik 2 bus, kembali ke markas mereka di Carrington pada Minggu malam, setelah penerbangan mereka dibatalkan. Tim asuhan Ruben Amorim kini telah memenangkan 2 dari 3 pertandingan terakhir mereka di Liga, juga mengamankan kemenangan beruntun sejak pelatih asal Portugal itu mencap para pemainnya sebagai tim terburuk dalam sejarah klub. Mereka tiba kembali di Carrington pada pukul 1.30 dini hari pada Senin pagi. Secara keseluruhan, perjalanan memakan waktu hampir 3,5 jam dengan 2 bus terpisah dari London, dengan kedua kendaraan terlihat memasuki tempat parkir mobil di Bandara Manchester pada dini hari. Hal ini terjadi karena sebagian besar anggota tim memarkir mobil mereka di sana, karena mereka awalnya akan terbang kembali dari pertandingan, sebelum penerbangan mereka dibatalkan di tengah gangguan yang disebabkan oleh badai Herminia. Sejumlah pemain nampak meninggalkan bandara di tengah hujan lebat, dengan Alejandro Garnacho dan Amad Diallo berbagi Range Rover, seperti yang sering mereka lakukan. Sementara itu, Manuel Ugarte tampaknya tidak terlalu senang dengan kejadian itu karena ia tampak mengacungkan jari tengahnya ke kamera. Pahlawan malam itu, Martinez, terlihat meninggalkan bandara dengan Rolls-Royce culinan miliknya. Kapten Bruno Fernandes memberi tumpangan kepada gelandang lainnya Casemiro dan difoto dengan pelindung matahari terbuka saat ia keluar dengan Bentley Bentayga Black Edition barunya. Sementara itu, Matthijs de Ligt keluar dari bandara dengan mobil Range Rover. Setelah peluit akhir dibunyikan di ibu kota, pelatih kepala Ruben Amorim terus mengkritik Marcus Rashford yang sekali lagi absen dari skuad United untuk pertandingan tersebut. Rashford tidak tampil dalam 11 pertandingan terakhir di tengah ketidakpastian atas masa depannya di Old Trafford, karena pembicaraan terus berlanjut mengenai peminjamannya ke Borussia Dortmund dan Barcelona. Amorim mencoret Rashford dari skuadnya untuk derby Manchester bulan lalu karena sikapnya dalam latihan, dan bos United mengonfirmasi bahwa itulah alasan absennya pemain berusia 27 tahun itu. Alasannya selalu sama, kata Amorim setelah kemenangan atas Fulham. Alasannya adalah latihan. Cara Amorim melihat apa yang seharusnya dilakukan pemain sepak bola dalam latihan. Dalam kehidupan, setiap hari. Jika keadaan tidak berubah, Rashi akan tetap keluar dari skuad. Amorim sesumbar akan memasukkan pelatih kiper, Vital, daripada memasukkan pemain yang tidak memberikan yang terbaik. Sementara itu, Rashford sendiri mengeluarkan tanggapan 5 kata di media sosial setelah kemenangan tersebut. Rashford memberikan ucapan selamat kepada tim untuk kemenangan itu. Taktik baru Manchester United dengan Lisandro Martinez kembali membuahkan hasil dalam kemenangan atas Fulham. Serang, 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 para penggemar Manchester United berseru menggia di stadion lawan. United diuntungkan oleh Lisandro Martinez yang melangkah ke sepertiga akhir dalam beberapa minggu terakhir, dan bek yang hanya mencetak 1 gol dalam 2,5 tahun pertamanya di klub itu, kini telah mencetak 2 gol dalam sebulan. Martinez mencetak gol di Anfield dan menciptakan gol kemenangan Bruno Fernandes melawan Rangers, dengan maju ke area penalti lawan. Pemain Argentina itu merupakan aset yang sama berharganya dalam serangan maupun pertahanan, dengan umpan-umpannya yang memecah pertahanan dan ia menjadi pemecah kebuntuan. Kedua golnya dicetak di hadapan fans United yang bertandang. Hanya 11 poin yang tersisa untuk United sekarang, menuju poin 40 untuk memastikan keselamatan dari degradasi. Mereka akan tertinggal 10 poin dari paruh atas jika kalah. Amorim dan asistennya, Carlos Fernandes, secara teratur merasa kesal dengan apa yang terjadi di depan mereka. Instruksi tidak diikuti dan terjadi lebih banyak percobaan dan kesalahan umpan. Entah sampai kapan ini akan terjadi.
Manchester United asuhan Ruben Amorim mempersembahkan kemenangan atas Fulham kepada para pendukung klub yang tentunya meninggalkan kesan yang luar biasa padanya. Setan Merah memasuki pertandingan di Craven Cottage dengan posisi ke-14 yang menyedihkan di klasemen Liga Primer. Di stadion, skuad mendapat dukungan luar biasa dari tribun tandang sepanjang pertandingan. Meskipun ini merupakan pertandingan yang relatif tidak ada kejadian penting secara keseluruhan, Red Army menyuarakan pendapat mereka di London Barat, dan bahkan nama Amorim pun dielu-elukan. Fulham mungkin menciptakan lebih banyak peluang daripada United, tetapi Lisandro Martinez memberi The Reds keunggulan, juga berkat aksi heroik Tobias Collier. Setelah pertandingan, Amorim mengakui bahwa anak buahnya beruntung, sambil mengakui bahwa mereka masih perlu banyak perbaikan. Amorim ingin tim bekerja sangat keras besok dalam latihan. MU wajib memenangkan pertandingan berikutnya di kandang melawan Crystal Palace. Tim asuhan Ruben Amorim kembali ke jalur kemenangan di Liga Primer, dengan kemenangan 1-0 yang sangat dibutuhkan di Craven Cottage. Tobias Collier, yang menggantikan Manuel Ugarte 2 menit sebelumnya, berperan penting saat ia menepis sundulan Joachim Andersen dari garis gawang dengan 3 menit tersisa. Gelandang itu langsung diberi ucapan selamat oleh rekan satu timnya, yang tahu pentingnya penyelamatan itu. Fulham memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan saat pertandingan tinggal 2 menit lagi, tetapi Collier melakukan penyelamatan luar biasa di garis gawang untuk mengamankan keunggulan dan memastikan United meninggalkan London dengan 3 poin. Martinez mengaku sangat senang karena Collier. Menurutnya, Tobias adalah contoh besar bagi generasi muda. Dia bekerja sangat keras setiap hari dan sangat rendah hati. Martinez merenungkan kemenangan itu dan menambahkan bahwa itu sangat berarti, tidak hanya bagi para penggemar tetapi juga bagi para pemain, karena mereka sangat menderita dan ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Ketika Anda kalah di klub ini, tekanannya sangat berat. Kemenangan United mengangkat mereka ke posisi ke-12 di klasemen Liga Primer. Akhir pekan lalu, Sky Deutschland melaporkan Manchester United tengah melakukan kontak langsung dengan Chelsea untuk Christopher Nkunku. Disebutkan pula bahwa penyerang tersebut memiliki kesepakatan lisan dengan Bayern Munich, tetapi ia tidak dapat bergabung dengan mereka hingga mereka melepas Matthias Tel pada bursa transfer musim dingin. Jurnalis Sky Florian Plettenberg menggunakan Twitter untuk mendukung klaim tentang Bayern dan kemudian memberikan pandangan pemain Chelsea tersebut tentang Manchester United. Ia mengklaim Setan Merah dan Chelsea akan tetap berhubungan mengenai kesepakatan potensial untuk pemain berusia 27 tahun tersebut hingga hari terakhir bursa transfer. Chelsea tengah mengincar Alejandro Garnacho. Dan ini juga bisa menjadi alasan bagi kedua klub untuk mengadakan pembicaraan rutin. Mengenai pemain internasional Prancis tersebut, jurnalis tersebut mengklaim bahwa ia terbuka untuk pindah ke Setan Merah. Pada saat yang sama, mantan pemain RB Leipzig tersebut belum menutup pintu untuk pindah ke Bayern Munich.